Jadi yang dapat kita ambil adalah apapun yang kita lakukan, apapun alatnya, apapun perbuatannya, kalau itu malahi, kalau itu melalaikan, itu yang Allah larang. Bukan cuma musik. Yang paling gampang nih, mohon maaf banget. Kita main volley jam 4:30. Kira-kira sekarang jam berapa? Hah? Habis? Kira-kira maghrib kelewat nggak? Maka hukum main volley jadi itu yang dilarang. Bukan volleynya, tetapi melalaikan kewajiban. Gitu. Ya sama, kita kan di handphone main game. Zaman dulu main gaplek, domino tuh. Zaman dulu orang main gaplek ada pas pakai duit. Zaman dulu tuh. Orang ngadu ayam, jago ayam sudah pasti taruhan, makanya haram hukumnya. Karena itu melalaikan. Kita main game Mobile Legends gitu kan, atau apapun gamenya. Kalau sampai melalaikan kita kepada Allah, maka itu hukum. Jadi yang diharamkan bukan alat. Apanya? Karena melalaikan. Dan zaman sekarang udah canggih Pak. Alat musik kadang-kadang gini, bapak pakai komputer, ya kan? Bukan AI. Bapak bikin lagu. Ketika ya, keluar nggak suara musik? Keluar. Suara musik keluar dari mana? Dari komputer. Apakah komputer tidak haram? Jadi yang diharapkan itu adalah lalainya. Nah, para ulama dalam hal ini masalah musik ada yang mengatakan mutlak. Kenapa? Karena memang itu bisa melalaikan. Bahkan dibilang itu adalah nyanyian-nyanyian setan. Makanya banyak orang yang tidak suka ulama menjauhkan musik. Karena frekuensi musik tetap beda dengan frekuensi lagu-lagu nggak bakal sama. Ada ulama yang membolehkan mutlak, nggak apa-apa. Ada yang membolehkan karena memang dasar hukum qat'iynya nggak ada. Ini lagi rame kan di masalah Indonesia sedikit. Karena memang hukum qat'iynya nggak ada. Nggak ada dalam hadis musiqah itu nggak ada. Kan nggak ada kata-kata musiqah itu nggak ada. Karena memang musik itu bukan dari bahasa Arab. Zaman Nabi waktu itu nggak ada istilah musik gitu loh. Maka tidak ada. Maka ulama itu dia mengkiaskan ijma dia ulama itu mengatakan bahwa ini haram karena berdasarkan itu. Jadi hasil istihad. Tapi ada sahabat yang main musik, ada yang suka saya banyak, ada. Bahkan ketika Rasulullah SAW lewat di rumah Abu Bakar itu ada orang budak main terbang gitu kan, nyanyi. Terus suka dilarang Abu Bakar, kamu main musik Rasulullah, kata Abu Bakar, tuh ya, biar setiap orang punya harganya masing-masing. Jadi hukumnya itu nggak mutlak, masih dibolehkan. Yang penting tidak melalaikan. Kalau begitu apapun yang namanya melalaikan itu yang haram. Jadi ilah hukumnya itu. Ada ulama yang membolehkan main musik itu, tapi ada syarat. Apa tidak boleh kata-kata yang merangsang, kata-kata yang tidak senonoh. Kan banyak orang tuh cinta satu malam. Atau kata-kata yang membuat kita berhalusinasi yang enggak itu yang diharapkan. Tapi kalau memang itu yang membuat karena tidak sedikit kadang-kadang orang itu akan tergugah jiwanya ketika mendengarkan alunan, tidak sedikit kan? Kemudian juga ada juga yang Allah kasih kebiasaan dia kalian memang dari situ, dibolehkan dipakai. Allah Quran membatasi ilal ladzi aman kecuali orang beriman. Karena memang umumnya para pujangga, para sastrawan, para pejuang dan sebagainya itu biasanya mereka sekilas menciptakan lagu, jalan ke sono, cari inspirasi di sini, orang lagu gitu kan, bilang aja terus saja. Dia masih gitu. Akibat lalai itulah maka dilarang. Nah, Allah membatasi boleh dengan syarat, gitu kan? Dia harus menggunakan kata-kata yang baik, kata-kata yang tidak ada dosanya, kemudian juga ada nasihat-nasihat
Ahmad Dahlan itu pemain biola. Kiki Ahmad Dahlan itu pemain biola. Ada sahabat juga tabiin yang memang suka musik seperti Umar bin Abdul Aziz. Karena apa? Karena memang tidak ada hukum qat'i. Tidak ada hukum qat'i. Nah, sekarang yang digarami itu adalah kenapa dibahas? Karena ada salah satu ustaz yang tentang itu menganalogikan dan dasar menganalogikan surat Asy-Syu'ara itu sebagai surat musik. Jadi ini jadi masalah sebenarnya. Masalah hukum musiknya ada yang ulama yang mengharamkan mutlak, ada yang menghalalkan mutlak, ada yang menghalalkan tapi dengan syarat. Ini masalah hukum, gitu kan? Yang dimasalahkan mereka adalah kenapa beliau itu mengatakan Asy-Syu'ara itu surat musik. Beliau itu tidak sebenarnya gini, kalau mau dicari sumber manapun nggak ada surat musik. Beliau itu menganalogikan. Karena begini, karena Asy-Syi'ar itu musik, kata-kata musik pada zaman Islam itu belum ada, belum temukan. Kata-kata musik dikenal itu ketika umat Islam sudah tersebar sampai ke Bani Asyir dan Umayyah, terjadi ekspansi umat Islam. Mulailah pada tahun itu kitab-kitab diterjemahkan, kitab-kitab Yunani, kitab-kitab filsafat, baru bersentuhan dengan budaya luar. Jadi semua sudah meninggal jauh. Nah, ketika pada zaman itulah terjadi terjemahan kitab-kitab filsafat, kitab-kitab Yunani, ditemukan ada kata musik di situ. Makanya di dalam hadis itu hampir sebenarnya cuma satu yang selain masalah musik itu adalah apa? Saya di umatku, ya saya di zaman di mana nanti dia stahil yang khilaf wal khilaf. Nanti akan datang suatu masa di mana orang itu, kaum itu menghalalkan al-hir, menghalalkan perzinahan, menghalalkan sutra, laki-laki menghalalkan zina, menghalalkan sutra, menghalalkan khamr. Dan al-ma'adif, ma'adif ini artinya alat musik. Nanti akan ada masa itu. Nah, setelah dikaji lebih dalam, ternyata zaman dulu itu orang kalau mau dengar musik itu biasanya nih sebuah pertunjukan itu pasti orang kalau sudah kumpul gitu joget-joget pasti ada musik, pasti ada khamr, pasti menggunakan pakaian-pakaian yang keren. Ya kalau sekarang gitu ya kayak bang diskotik semuanya ada nggak? Khamrnya ada nggak? Ada. Musiknya ada? Ada. Kemudian perzinahan ada di situ? Ada. Bajunya ada yang gembel nggak? Bagus semua. Nah itu Pak. Itu yang jelas-jelas. Ada yang boleh kan? Nah, ada pun masalah hukum halal memang nggak ada jalin pasti. Kalau zina jelas, jalin disebutkan dalam Al-Quran. Khamr jelas disebutkan oleh Al-Quran. Makanya kalau menurut saya tidak tepat juga mengartikan orang yang dengan musik sama dosa dengan orang yang zina, ya beda. Tapi ada teman-teman yang mengartikan itu tetap terlarang. Yang mau mengharapkan lurus silakan ada ulamanya. Karena sekali lagi kata musik tidak dikenal oleh zaman Rasulullah. Itu baru dikenal ketika umat Islam sudah ekspansi keluar. Terjadi pada zaman Bani Abbasiyah dan Bani Umayyah. Bani Abbasiyah khususnya karena pada saat itu sudah mulai terjadi asimilasi, terjadi penterjemahan kitab-kitab Yunani. Seperti kita kenal bahwa pemikir-pemikir Yunani itu ngambil dari memang memiliki ilmu yang cukup luar biasa. Sokrates, Plato, kemudian kitab dan sebagainya itu kitab-kitab Yunani diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Mulailah bersinggungan ada kata musik di situ. Ada kata musik. Imam Syafi'i sendiri juga beliau itu tidak suka musik, menjauhi musik. Baik ulama-ulama tidak menyukai musik. Jadi kita biasa beda ini. Ada hukum, ada sikap hukum. Oke, Bapak ditanya misalkan, Pak, menurut Bapak sarapan gimana? Sarapan itu akan baik untuk kesehatan. Gitu kan? Karena kalau mau sarapan nggak baik, karena